Ini terjadi karena ketika itu Samuel berpikir abang-abang Daud lebih cocok jadi raja dibandingkan Daud. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-11 Samuel berkata pada Isai, "Inikah anakmu semuanya masih tinggal yang busuk tapi sedang menggembalakan kambing domba?" Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia yang kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, tapi terutama Tuhan melihat hati. Hari ini pun Tuhan melihat hati saudara. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sebenarnya menurut pandangan Tuhan, Daud sudah diurapi menjadi raja. Namun Daud tidak menjadi sombong, tidak lupa diri, dan tidak berkata, "Aku sudah diangkat, sudah sah, sudah diurapi di depan kamu semua, maka aku berhak memerintah kamu, kamu tidak berhak lagi memerintah." Tidak ada saudara. Kalau begitu hati Daud, Tuhan tidak akan memilihnya. Tuhan melihat hati Daud, itu sebabnya Tuhan memilih Daud. Saudara tahu setelah dia diurapi, Daud masih menjadi pesuruh oleh bapaknya, pesuruh bagi saudara-saudaranya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 18, Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertiga ini seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Apa respon Daud? Daud patuh. Daud tidak menjadi sombong dan berkata, "Bapak sudah lupa ya, Bapak sudah tua. Saya sudah diurapi jadi raja. Pekerjaan seperti ini tidak layak lagi bagi saya." Tidak ada hal atau ucapan seperti itu keluar dari mulut Daud. Saudaraku, kalau kita mau menang menghadapi musuh yang kelihatan jauh lebih besar daripada kesanggupan kita, kita harus belajar prinsip Tuhan. Kita harus patuh kepada otoritas Tuhan. Amin saudara. Dan kepada semua otoritas rohani yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Dalam buku Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Tuhan sudah menetapkannya. Orang tua dibuat Tuhan ada lebih dahulu di dunia ini, dan kita ditetapkan Tuhan menjadi anaknya, menjadi keturunannya, menjadi generasinya. Tuhan berkata, "Hormati, taati." Ayat 2, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk berkat kita, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tiap kali kita taat, tiap kali kita hormat, saudaraku, kita yang diberkati. Yesus sendiri taat kepada Bapa di surga. Jangan kita berpikir sebagaimana orang dunia berpikir yang tidak sesuai firman. Oh, kalau seseorang sudah bertambah tua, tubuhnya pun ya bertambah